Smart FM. Smart Career. Listener, siapa bilang perempuan nggak bisa sukses di karir ya? Karena sekarang banyak sekali gitu ya, bangku-bangku sudah disiapkan gitu untuk perempuan. Bahkan di BUMN sendiri, Audrey lupa sekitar 30% atau berapa persen gitu ya, memang disiapkan untuk perempuan yang ingin berkarir. Dan yang pasti ini peluang besar untuk kita para perempuan, sehingga kita pun bisa mengaktualisasikan diri dari pekerjaan kita. Dan kali ini kita juga akan pastinya melihat pengalaman, cerita, insight dari seorang profesional juga yang merupakan perempuan yang sukses di bidangnya. Ada Ibu Alexandra Aprilina selaku HR Advisor and Executive License Trainer, Coach, and Consultant. Hai Bu Sandra. Hai juga Audrey. Sudah menjadi profesional berarti berapa tahun? Persisnya 17 tahun di Astra, kemudian 16 tahun di Comvivar Group. Wah, start bekerja berarti berkarir kapan tuh Bu? Umur berapa tuh? Setelah lulus S2 90. 90. Wow. Udah ketahuan umurnya ya. Tapi umur menandakan pengalaman juga dong gitu ya. Sudah sukses berkarir dan mungkin di tahun-tahun itu ya Bu, kita tahu bahwa mindset perempuan yang bekerja itu kayaknya gimana gitu ya. Kan perempuan harusnya melakukan tanggung jawab dan pekerjaan di rumah gitu. Tapi dulu mungkin back to 90s gitu ya. Apa yang membuat Ibu akhirnya yakin untuk terus berkarir gitu? Iya, saya sebenarnya diawali dari gini sih. Keluarga saya kan kebetulan keluarga ayah saya guru ya. Jadi dia bilang gini, mau laki mau perempuan punya kesempatan yang sama. Sayang dong emansipasi Ibu Kartini gitu ya. Nah, jadi kesempatannya nggak pernah dibedakan sih antara perempuan di keluarga saya, antara perempuan dan laki-laki. Terus perempuan juga malah lebih double nih peranannya, karena urusan rumah juga nantinya harus beres, tapi urusan di luar juga aktualisasi dirinya harus mesti jalan juga gitu ya. Kan kita nggak tahu, nggak selamanya juga akan didampingi oleh keluarga, nggak selamanya juga mungkin punya suami yang terus bisa mendampingi, jadi tetap harus mandiri. Nah, berangkat dari itu makanya kenapa kita anak-anaknya pada sekolahnya cukup tinggi lah, kita bilang ya, punya kesempatan itu. Dan beruntungnya sebenarnya makin lama makin kesini itu peluang perempuan semakin besar, bahkan ada yang dikuotakan gitu ya. Ini loh sekian persen boleh perempuan gitu kan. Itu suatu hal yang menyenangkan. Cuma kalau saya sebagai perempuan sebenarnya nggak mau diperlakukan spesial seperti itu sih ya. Karena bukan masalah kuota atau jatahnya yang harus dicapai, tetapi kan juga kualitas dan hal yang di dalam diri perempuan itu yang memang bisa jadi keteladanan gitu. Seperti yang aku bilang tadi ya, pimpinan di BUMN bahkan 30, kalau nggak salah 30% ya. Itu mungkin cara mereka untuk mendorong perempuan ya, Bu Sandra ya. Dan kalau lihat trennya sekarang, selaku HR Advisor mungkin melihat perempuan-perempuan ini sudah mulai aktif menjadi profesional nggak sih dalam karirnya masing-masing, Bu Sandra? Betul, sudah sekali Audrey. Jadi peluangnya ada, kesempatannya ada, semua perempuan juga punya kesempatan berpendidikan tinggi dan punya pengalaman di mana saja. Tapi memang hambatannya kalau menurut saya bukan di perusahaan atau bukan di ini ya, tapi hambatannya lebih kalau saya lihat ke diri perempuan itu sendiri dan supporting sistemnya nih, keluarga di sekitarnya gitu ya. Karena kan kadang kan perempuan tuh membatasi diri gini loh. Oh ya, saya nggak mau ditempatkan di mana saja loh. Saya maunya di kota ini aja gitu. Ada peluang jabatan tinggi di kota lain. Kayaknya enggak deh ya. Nanti keluarga saya pindahannya gimana ya gitu. Nanti suami gimana ya gitu. Di rumah juga ada orang tua ya gitu. Jadi sebenarnya yang membatasi itu bukan karena kompetensinya dia sih, bukan karena pengalamannya, tapi lebih banyak pertimbangan-pertimbangan secara supporting system dan mungkin hambatan-hambatan di dalam dirinya gitu. Oh, nggak berani ini tampil ya, nanti nanti ngalahin suami saya juga belum promosi, saya promosi nggak enakan lah gitu ya. Jadi lebih pada itu kalau menurut saya sih hambatannya gitu. Nah, itu kan yang harus dikomunikasikan, karena memang kita kan kita kalau berkarir di atas penderitaan keluarga juga nggak benar juga gitu. Tapi kita kemudian terhambat dan tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya kita bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi juga enggak gitu. Jadi keseimbangan itu yang harus dibuat sih. Kita mungkin bahas tentang supporting system ya, karena ini yang sangat krusial gitu. Seorang ibu pastinya dan juga pekerja nggak bisa melepaskan tanggung jawab yang
apa ya, mendasar, yaitu mengurus rumah, Betul. anak dan lain sebagainya, suami dan lain sebagainya. Gimana mungkin ini balik lagi ke pengalaman Bu Sandra ataupun mungkin Bu Sandra melihat gitu ya, caranya untuk bisa mengkomunikasikan tentang support system ini, karena kan kalau ngomongin tentang anak rumah tangga sebenarnya nggak hanya tugas perempuan aja gitu ya. Betul bisa dibagi sekali. dua kok. Iya, benar-benar. Sama seperti gini, ketika anak saya masih kecil, memang pasti ada orang yang ikut mengawasi atau membantu ya kita. Tapi saya selalu bilang setelah saya pulang dari kantor, urusannya udah urusan saya lah. Termasuk dari sore atau dari malam sampai ke paginya. Jadi kadang ya resikonya jadi kurang tidur. Betul. Tapi nggak apa-apa, momen itu kan nggak boleh hilang juga. Nggak bisa terulang lagi ya. Nggak akan terulang lagi, dan hubungan antara ibu dan anak kan nggak boleh hilang juga. Gitu ya. Nah, kemudian masak tuh saya masih masak sendiri loh. Sampai sekarang malahan. Sampai sekarang. Yes. Masak meskipun berarti kita harus bangun ya jam 4.15, jam 4.30. Effort ya, Bu, ya. Terus kita juga harus misalnya belanja karena saya nggak mungkin belanja tiap hari. Jadi belanjanya seminggu sekali gitu ya. Terus hal-hal yang pasti praktis gitu, tapi ya diusahakan pasti sehat lah demi keluarga gitu, karena semuanya kita masak dan olah sendiri di rumah. Saya bikin menu itu sampai mingguan, itu di sela-sela perjalanan ke kantor. Pilihnya mana nih, setuju nggak menu ini seminggu ini gitu ya, disepakati keluarga. Jadi belanjanya 1 minggu ya berkaitan dengan itu. Kemudian nunggu anak saya menemani belajar atau menemani tidur gitu. Itu saya juga masih belajar juga untuk persiapan kantor dan sebagainya. Jadi akhirnya manajemen waktu sih. Yes. Dan tentu supporting sistemnya itu suami juga pasti mendukung ya. Nah, seperti suami akhirnya pada titik tertentu akhirnya jadi wira swasta, supaya kalau ada hal-hal yang terkait dengan dipanggil rapat oleh sekolah anak, pentas apa-apa itu saya nggak perlu bolak-balik cuti sih gitu. Jadi suami yang mewakili gitu. Jadi itu juga diatur sih di dalam keluarga. Yes. Karena kan kita pengen keluarga tetap harmonis, anak bukan kemudian ditinggalkan, akhirnya anak itu jadi kayak seperti nggak punya orang tua juga jadinya gitu ya, karena kita juga harus punya komitmen kalau hal-hal yang kita harus datang seperti penerimaan rapor, dia pentas, dia punya keahlian yang mau ditunjukkan, kita harus lengkap datang sih. Wow, itu butuh effort yang besar gitu ya untuk bisa membagi waktu dan membagi diri gitu dari berbagai kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari. Cuman yang mungkin menjadi challenge tadi ya seperti yang Bu Sandra katakan gitu ya, terlalu banyak pertimbangan sehingga jadi membatasi kemampuan perempuan itu sendiri. Padahal kemampuan perempuan multitasking dan lain sebagainya itu sangat menonjol gitu di antara orang-orang yang lain. Betul. Gimana sih Bu tips and triknya supaya perempuan ini juga yang mungkin masih banyak membatasi diri gitu ya akan pertimbangan-pertimbangan yang ada, bisa dengan rasional memilih keputusan yang tepat untuk karir mereka? Ya. Sebenarnya perempuan itu yang paling utama adalah dia punya percaya diri bahwa dia itu pasti mampu gitu. Ya. Tapi mampu nggak cukup, dia harus mau juga gitu. Untuk mau ada konsekuensi-konsekuensinya. Nah, kalau kita hidup sendiri itu ya lebih mudah mungkin ya mau ngambil keputusan karena diri sendiri. Tapi kalau kita akhirnya memutuskan juga untuk berkeluarga, berarti pertimbangan keluarga juga menjadi salah satu yang dipikirkan gitu. Nah, gimana caranya supaya kita itu berkembang ya, jangan berhenti belajar pasti. Kemudian kita juga tetap sosialisasi, tetap update ilmunya dan sebagainya. Dan kemudian juga ya itu tadi, sama keluarga kita sepakat sama seperti ya udah kamu punya peluang karir profesional, kalau gitu saya switch deh ke wira swasta, impian saya juga akan kepingin punya usaha kecil-kecilan. Nah itu kan itu harus dirundingkan juga kan. Tapi ketika saya wira swasta dalam 1 tahun 2 tahun nggak berpenghasilan yang sesuai dengan ketika saya profesional loh, jadi tulang punggungnya kamu loh gitu. Itu juga harus dirundingkan gitu supaya kita juga bisa mengatur pengeluaran keluarga dan nah yang paling penting sebenarnya confidence. Kemudian jangan berpikir bahwa kita itu nggak bisa ini ya, kan belum dicoba, jalanin aja gitu. Karena hal itu yang menghambat sih. Terus, nah kecuali memang kalau di Indonesia itu biasanya hambatannya kalau ditempatkan pindah dari tugas di luar kota gitu, itu biasanya. Tapi teman saya ada yang sukses. Jadi dia sebagai kepala cabang sebuah bank di BUMN, dia setiap 3 tahun dirotasi, suaminya ikut pindah.
Dan anak-anaknya luar biasa saya. Nah, suaminya berprofesi sebagai wartawan dan fotografi. Jadi dia bilang, saya lebih mudah menyesuaikan daripada kamu sebagai kepala cabang bank. Jadi saya ngikutin deh alurnya kamu. Itu yang saya bilang supporting sistemnya. Anaknya juga sekarang hebatnya adaptasi ke berbagai sekolah dan kota pindah-pindah itu jadi oke banget gitu. Jadi balik lagi kitanya sendiri juga harus confidence, mengisi diri, ilmu dan juga pengalaman, tapi juga supporting sistemnya itu kalau sebagai keluarga ya harus dibicarakan tanpa harus kita membatasi diri sih, berkembang, memaksimalkan. Karena kan added value kita sebagai orang yang kemudian ada di dunia ini kan pasti akan ditanya peranan kamu apa yang sudah kamu lakukan gitu, apa sih yang added value yang kamu berikan gitu kan. Kita harus bisa menjawabnya juga dengan pendidikan kita, dengan pengalaman kita udah beri apa untuk negara ini kan gitu ya. Oke. Mungkin satu yang menarik ya Bu ya, terkait dengan jenjang karir perempuan, mungkin ada yang perempuan yang fokus dengan karirnya sehingga tidak memikirkan, karena kan kalau kita ngomongin tentang suami ataupun pria ini makhluk ego katanya gitu ya. Terus kalau karir lebih tinggi, terus juga gajinya lebih tinggi, ini bisa mencoreng pride-nya mereka gitu. Dan tadi apresiasi tuh untuk temannya Ibu ya, karena suaminya bisa berbesar hati menerima itu, tapi nggak semua suami bisa menerima itu. Nah, ini komunikasi yang seperti apa sih yang dibutuhkan sehingga akhirnya bisa mencapai titik kesepakatan gitu, bahwa memang mungkin ya karir istri lebih tinggi gitu daripada mungkin karir suami gitu. Silakan Bu. Kalau saya memandang kalau kita sudah memutuskan sebagai satu keluarga itu nggak bisa seperti itu ya. Oh kamu ini peranannya kamu ini saya harus lebih tinggi. Akhirnya kita kan menjadi as a one. Menjadi satu, ya. menjadi satu nih. Yang kemudian dirundingkan kita juga sebagai perempuan nggak bisa meremehkan dia, gitu ya. Terus karena potensi orang berbeda-beda, kesempatan yang datang juga berbeda-beda. Jadi saling menghargai harus tetap ada. Tetap di rumah dia sebagai kepala keluarga, gitu. Dan di luar dia mensupport saya dan dengan profesi yang berbeda, gitu. Punya added value-nya masing-masing, punya peranannya masing-masing, punya kehebatan dan kekuatannya masing-masing. Nggak perlu dijadikan dibanding-bandingkan sih kalau menurut saya. Karena kita sebagai keluarga as a one gitu, sebagai satu kesatuan kan. Untuk mensukseskan ya keluarga ini tetap berjalan dengan tetap baik, tetap harmonis gitu. Jadi itu yang kadang-kadang suka kita jadi perempuan jangan punya jabatan tinggi, punya karir yang lebih baik, punya kesempatan yang lebih baik. Di belakang itu ada orang hebat juga ya, suami atau pasangan kita. Kalau nggak disupport dia, kita juga nggak akan bisa hebat segini. Gitu. Iya betul. Demikian juga sebaliknya ya. Betul, setuju ya. Jadi harus saling support gitu, karena bukan hanya 4 kaki sekarang di keluarga, tapi 2 kaki ya Bu ya. Karena sekarang bareng-bareng jadi satu gitu, satu kesatuan. So semangat untuk Anda yang sedang mengejar karir gitu ya. Ini juga mungkin menjadi perspektif baru juga untuk para pria yang mendengarkan gitu ya, bahwa memang perempuan juga punya kesempatan yang luas dan nggak masalah gitu ketika mungkin ada satu yang lebih, ada satu yang kurang. Ya itu namanya hidup ya Bu ya, saling melengkapi, saling menghargai. Jadi semangat untuk kita semua mengejar karir, cita-cita, passion di luar sana. Semoga perbincangan Audrey bersama dengan Bu Sandra pada kali ini bisa menginspirasi. Kita ketemu episode lainnya Bu Sandra ya. Iya. Salam sehat, salam listeners, dan sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.